ibadah itu ada 3 macam. Ada ibadah banyaknya ada 3 macam. Al-ibadatu anwa salasah. Ada 3 macam. Yang pertama ibadatun maliyah mahdhah. Yang pertama ibadah yang murni berkaitan dengan harta. Jadi hanya berkaitan dengan harta, seperti zakat. Wal kafaroh atau kafaroh. Kafaroh bagi orang yang meninggalkan puasa karena sakit sampai meninggal kemudian punya utang puasa, maka dibayar kafarohnya. Wa tauzil adhi atau membagikan daging kurban kalau bagi orang yang berkurban. Termasuk makanya kurban itu juga boleh diwakilkan. Memang baiknya kurban itu disembelih sendiri. Tapi kalau kita nggak berani, nggak bisa, nggak yakin, wakilkan kepada orang yang bisa untuk menyembelihnya. Jadi yang pertama berkaitan khusus untuk masalah harta. Ibadah yang berkaitan tentang masalah harta. Seperti zakat, kafarah, kemudian kurban. Ya. Ini yajuzun niyabah fiha. Ini boleh diwakilkan. Boleh diwakilkan. Ya, zakat misalnya. Ibu punya zakat ya karena sudah sampai nisab ya, punya uang 500 juta. Amin. Punya uang 2 miliar. Amin. Kemudian ini kan sudah wajib zakat. Maka zakatnya karena ibu tidak bisa maka diwakilkan kepada anaknya atau kepada saudaranya, suruh untuk menyampaikan zakat tersebut, zakat malnya. Ya, itu boleh, atau zakat fitrah. Ya, itu juga boleh. Makanya kalau zakat fitrah itu ada niatnya kan? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi untuk diriku, an waladi untuk anakku, an zaujati untuk istriku. Ya, untuk suami ibu. Nah, itu. Jadi boleh diwakilkan. Ini yang pertama. Jadi ibadah yang berkaitan dengan masalah harta boleh diwakilkan. Yang kedua ibadatun badaniyah mahdhah. Yang kedua ibadah yang murni berkaitan tentang diri kita, tubuh kita, jasad kita. Kasolah seperti sholat, wasaum dan puasa. Nah, sholat sama puasa la tajuzun niyabah fiha. Ini tidak bisa diwakilkan. Sholat tidak bisa diwakilkan. Nah, tolong wakilkan sholat ibu lagi sakit, gak bisa. Makanya sholat itu selama orang itu masih hidup, masih sadar, maka wajib dikerjakan dalam keadaan apapun. Tidak bisa ditinggalkan. Ya. Sampai misalnya orang itu dia walaupun sudah bertahun-tahun, kalau dia masih ingat wajib dibayar. Ya. Makanya sampai dalam mazhab Syafi'i itu, Bu, orang yang masih punya hutang sholat wajib, maka dia tidak boleh mengerjakan sholat sunnah apapun, karena dia masih punya tanggungan kewajiban yang harus dibayar. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nggak boleh ditinggalkan sholat dalam keadaan apapun. Termasuk puasa juga sama, tidak boleh diwakilkan. Jadi dua ini, sholat sama puasa, itu tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. La tajuzun niyabah fiha li'anna al-maqsud wa it'abun nafsi la yusulu bil inabah. Nah, ini kemudian yang ketiga ibadatun murakkabah badaniyah wa maliyah ma'an. Ibadah gabungan antara harta sama badan. Ya, tadi yang pertama kan berkaitan dengan harta. Yang kedua berkaitan dengan badan kita. Yang ketiga gabungan antara harta sama badan kita. Ini termasuk kal haji, seperti ibadah seperti ibadah haji itu boleh diwakilkan. Makanya ada badal haji. Dan badal haji itu sebenarnya nggak mesti harus meninggal dulu orangnya. Kalau misalnya masih hidup tapi tidak bisa ngapa-ngapain, ya, tidak mampu ke sana, boleh diwakilkan. Kalau memang tidak mampu untuk berangkat sendiri, maka boleh walaupun masih hidup. Itu boleh. Ya, jadi ada yang boleh diwakilkan seperti haji. Makanya ada namanya badal haji.